terdapat soal tentang limit. Nah, limit sebenarnya kemarin Kakak membahas ya materi limit. Jadi secara garis besar kemarin Kakak sudah bahas untuk limit itu ada limit X yang mendekati satu titik, ada limit X yang mendekati tak hingga. Nah, masing-masing memiliki strategi penyelesaian yang berbeda nih. Kalau untuk yang soal pertama ini limit X yang mendekati satu titik, kalau ini limit X yang mendekati tak hingga. Ini memiliki cara penyelesaian yang berbeda. Untuk materi kemarin yang limit, kakak baru bahas sampai cara menyelesaikan limit untuk X yang mendekati satu titik. Untuk yang mendekati tak hingga belum kakak bahas, tapi materinya juga sudah kakak siapkan karena keterbatasan waktu, jadi belum selesai kemarin. Dan ada satu lagi materi limit yang membahas cara-cara praktis, cara-cara cepat untuk mengerjakan limit. Ini sangat berguna buat kalian nanti kalau mengerjakan latihan soal pilihan ganda. Itu juga belum kakak bahas. Insya Allah besok kalau kakak bahas, bakal kakak share juga untuk videonya kalau misalnya kakak sudah upload gitu ya. Langsung saja kita mulai. Di sini terdapat soal limit. Ini ada dua soal ya. Yang pertama, limit X mendekati 1 dari X kuadrat dikurangi 1 dibagi akar 2 ditambah 2X dikurangi akar 6 dikurangi 2X. Nah, di sini kalau bentuk seperti ini, sebenarnya ada cara-cara cepatnya. Kakak belum bahas, karena kakak belum bahas, kakak bahas sesuai materi yang sudah kakak jelaskan kemarin ya. Ini penyelesaiannya dengan menggunakan nih perkalian sekawan. Nah, kalau yang bagian bawah kakak jelaskan sedikit, kemarin belum sampai materi ini ya. Untuk limit X menuju tak hingga, ini ada dua polinomial ya. Dua polinom yang atas sama yang bawah. Ini penyelesaiannya menggunakan strategi pembagian pangkat tertinggi. Nah, ini sebenarnya ada cara cepatnya. Besok kakak bahas ya. Kita bahas alur pengerjaannya dulu yang sesuai dengan materi. Jadi besok kalau ada bentuk soal esai, kalian bisa mengerjakannya. Tapi kalau ada pilihan ganda, besok kakak kasih cara praktisnya. Nih, kita mulai yang pertama. Tahu kan perkalian sekawan itu? Kalau kakak punya akar A dikurangi akar B, ini bentuk sekawannya apa? Bentuk sekawannya berarti akar A ditambah akar B. Nah, itu adalah bentuk dari sama dengan akar A kuadrat dikurangi akar B kuadrat. Akar dikuadratkan, akarnya hilang ya. Bisa kakak tulis A min B. Oke ya. Kita kerjakan nih yang pertama. Limit X mendekati 1 dari X kuadrat dikurangi X dibagi dengan akar 2 ditambah 2X dikurangi akar 6 dikurangi 2X. Ini kita kalikan sekawannya. Sekawannya kalau ini negatif, sekawannya yang positif. Jadi akar 2 ditambah 2X. Sekawannya ya, kalau ini negatif, ini sekawannya positif. Ditambah akar 6 dikurangi 2X. Kalau atas dikali itu, yang bawah juga dibagi. Ke atas dikali sekawan, bawahnya juga dibagi sekawan. Akar 2 ditambah 2X ditambah akar
6 dikurangi 2X. Ini adalah bentuk sekawan ya, yang bawah nih. Ini kan bentuk sekawannya. Kalau dikalikan, nah, ini ya jadinya kayak gini. Jadinya akarnya hilang, jadi tinggal A min B. A-nya apa? A-nya 2 plus 2X. B-nya apa? B-nya 6 dikurangi 2X. Jadi, bisa kakak tuliskan limit X mendekati 1 dari X kuadrat dikurangi 1 dikali dengan yang atas akar 2 ditambah 2X ditambah akar 6 dikurangi 2X dibagi yang bawah. Nih perkalian sekawan nih. Jadi tinggal A min B. A-nya apa? A-nya 2 ditambah 2X dikurangi B-nya apa? 6 dikurangi 2X. Nah, kakak peroleh limit X mendekati 1 dari X kuadrat dikurangi X dikali akar 2 ditambah 2X ditambah akar 6 dikurangi 2X. Bentar, kakak cek lagi takut salah. 6 dikurangi 2X. Yang bawah. Nih. 2 dikurangi 6 jadi min 4. 2X dikurangi jadi plus 4X. Jadi per min 4 ditambah 4X. Gini ya. Nah, sekarang kita lihat. Oh iya, kakak ingatkan kembali. Kenapa kakak pakai strategi sekawan? Kenapa enggak kakak substitusikan langsung? Kenapa? Kemarin sudah kakak bahas ya materinya. Ini pakai strategi lain, enggak pakai substitusi langsung karena ketika kakak substitusikan X-nya 1, kakak masukkan sini, nanti hasilnya 0/0 atau hasilnya bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu bisa 0/0, bisa tak hingga per tak hingga, dan seterusnya. Kebetulan ini kalau kakak substitusikan hasilnya 0/0. Jadi kakak pakai strategi perkalian sekawan gitu ya. Kita lanjutkan. Ini yang atas bisa kakak tulis X. Kakak keluarkan jadi tinggal X min 1 dikalikan dengan akar 2 plus 2X ditambah akar 6 dikurangi 2X dibagi. Nah, ini boleh ya kakak keluarkan 4-nya. Jadi tinggal 4-nya keluar, tinggal X min 1. Bisa kalian lihat yang membuat nilainya jadi 0/0 itu apa sih? Kalau disubstitusikan nilainya 1 ke sini, 1 min 1, ini 1 min 1 jadi 0/0. Makanya ingin kakak hilangkan. Sehingga ini X min 1 bisa kita coret. Nah, jadi kita peroleh limit X mendekati 1 dari X per 4 dikalikan dengan akar 2 plus 2X ditambah akar 6 dikurangi 2X. Sekarang kita coba substitusikan. Kalau X-nya 1, jadi 1/4 dikali dengan akar 2 ditambah 2 kali 1 ditambah akar 6 dikurangi 2 dikali 1. Kita peroleh 1/4
dikali berapa? Akar 2 plus 2, akar 4. Ditambah 6 kurangi 2, akar 4. Kita peroleh 1/4, akar 4 berarti 2 ya. Dikali 2 plus 2. Jadi 1/4 dikali 4. Hasilnya 1. Jelas ya, ini ternyata nilai limitnya ada. Kalau tadi kita substitusikan langsung, nilainya jadi bentuk limit, bentuk tak tentu. Gitu ya. Nah, yang kedua masih membahas limit. Limit X menuju tak hingga 2X kuadrat plus 3X min 1. Diketahui limit X menuju tak hingga dari 2X kuadrat plus 3X dikurangi 1 dibagi 6X kuadrat min 2X plus 2. Plus 2. Min 2X atau min 3X? Oh, min 2X ya, kakak. Nah, diketahui limit X menuju tak hingga dari 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi 1 per 6X kuadrat dikurangi 2X ditambah 2. Ini bentuk soal limit X yang menuju tak hingga dengan strategi pangkat tertinggi. Kita cara mengerjakannya ya. Kalau kita masukkan nilainya nanti kita masukkan nilai X-nya tak hingga, nanti hasilnya tak hingga per tak hingga. Itu bentuk tak tentu. Sehingga kita perlu strategi dengan menggunakan pangkat pembagian dibagi dengan pangkat tertinggi. Ini materinya sudah ada, tapi kakak belum sampai menjelaskan kemarin yang bab ini ya. Nah, ini juga ada cara cepatnya, besok kakak beritahu cara mengerjakannya. Sekarang kita pakai strategi membagi dengan pangkat tertinggi. Dengan X pangkat tertinggi. Nah, jadi limit X menuju tak hingga, ini kita bagi dengan, jadi gini, kita kalikan sebenarnya dengan seperpangkat tertingginya. Kita kalikan dengan 1 per X, pangkat tertingginya berapa? X kuadrat per 1 per X kuadrat. Jadi kita peroleh X menuju tak hingga dari 2X kuadrat per X kuadrat ditambah 3X per X kuadrat dikurangi 1 per X kuadrat dibagi dengan 6X kuadrat per X kuadrat dikurangi 2X per X kuadrat ditambah 2 per X kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita peroleh menuju tak hingga dari nih 2X kuadrat dibagi X kuadrat tinggal 2 ditambah 3X dibagi X kuadrat jadi 3 per X dikurangi 1 per X kuadrat dibagi 6 dikurangi 2 per X ditambah 2 per X kuadrat.
Nah, sekarang kita masukkan kalau X-nya menuju tak hingga. Jadi kita peroleh 2 ditambah 3 per tak hingga dikurangi 1 per tak hingga kuadrat dibagi 6 dikurangi 2 per tak hingga ditambah 2 per tak hingga kuadrat. Kita tahu tak hingga itu bilangan yang besar sekali. Suatu bilangan dibagi bilangan yang besar sekali itu mendekati 0. Jadi tinggal 2 ditambah 0 dikurangi 0 dibagi 6 dikurangi 0 ditambah 0. Jadi tinggal 2 per 6 atau sepertiga. Ini caranya. Alur mengerjakannya tuh seperti ini strateginya. Tapi sebenarnya ada cara cepatnya. Besok cara cepatnya secara lengkap kakak akan bahas dan akan upload untuk videonya ya, biar kalian lebih jelas. Nah, ini salah satunya kalau cara cepatnya. Kalau pangkat tertingginya sama, nih, sama. Jadi di sini, nih, kalau limit kakak punya X menuju tak hingga dari AX pangkat N ditambah apa? Misalnya CX pangkat N1 dan seterusnya. Lalu di sini ada B X pangkat M ditambah DX pangkat M min 1 dan seterusnya. Kalau ada bentuk seperti ini, kayak di soal ini, kalau N-nya pangkat tingginya sama dengan M, berarti ini hasilnya adalah koefisien depannya. Tinggal masukkan A per B. Nah, ini koefisien depannya apa? 2 per 6. Karena di sini pangkat tertingginya sama. Jadi ini hasilnya 2 per 6 atau sepertiga. Jadi di sini adik-adik nggak perlu ngitung yang panjang. Kalau ada soal pilihan ganda seperti ini, tinggal menggunakan cara yang praktis. Gitu ya.